KKMB tahun 2020. Jadi hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai Pancasila, namun materi Pancasila saya akan lebih banyak mengenai kita merenung, berpikiran kembali, dan sebagainya. Mungkin hanya akan sedikit teori yang akan saya sampaikan. Oke, kita langsung saja ke materi. Nah, hari ini saya membawa judul materi yang akan saya sampaikan ini dengan rethinking Pancasila. Artinya memikirkan kembali Pancasila atau memaknai kembali Pancasila. Dengan tagline Indonesia masa kini, Pancasila masa gitu. Nah, dengan tagline yang semacam itu saya pengen mengajak kita semua untuk berpikir kembali mengenai relevansi Pancasila di masa kini. Oke, next. Nah, ini ada pertanyaan yang sering kali kita ajukan mengenai materi Pancasila. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita tentu wajar dong pertanyakan, masih relevankah Pancasila saat ini di tengah-tengah kehidupan sosial yang semakin canggih, atau kita sebut sekarang dengan perkembangan teknologi informasi, dan di mana semua aspek kehidupan menjadi sangat modern. Apakah Pancasila masih relevan? Kita tahu sendiri dalam historitas Pancasila bahwa pertama kali Pancasila dikenalkan kembali istilah ini pada 75 tahun silam oleh Insinyur Soekarno waktu beliau menyampaikan pidatonya dalam sidang Dogri Zusung Bico Sakai atau kita kenal sekarang sebagai BPUPK. Nah, saya akan mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Mari kita merenung sejenak. Kita perlu untuk berpikir jernih untuk menjawab mengenai relevansi Pancasila saat ini. Ini penting untuk generasi Pancasila agar kita tidak kehilangan identitas dan ideologi kita. Pertama, apakah kalian tahu jika dulu setelah merdeka hampir saja negara Indonesia tidak akan pernah berdiri jikalau waktu itu para pendiri bangsa kekeh egois dengan daerahnya masing-masing. Namun kita saat ini bisa merasakan bahwa sampai saat ini di 75 tahun kita merdeka, kita masih baik-baik saja menjadi negara yang bersatu. Apa kalian pernah berpikir bagaimana jika jadinya saat kita berdiri sebagai masing-masing sebuah negara? Jawa jadi negara sendiri, Kalimantan jadi negara sendiri, Papua menjadi negara sendiri. Itu akan sangat merepotkan. Saat ini kita kuat karena solidaritas kita sebagai bangsa. Saat ini kita masih saling tolong-menolong. Saat ini kita masih bersatu. Tidak bisa kita bayangkan kalau kita tercerai-berai. Pasti akan sangat kacau. Yang ketiga, sadarkah kalian bahwa hingga saat ini kita bisa saling menerima hidup dengan banyak orang di sekitar kita yang berbeda? Mau tidak mau, akui tidak diakui, kita sendiri memang pada dasarnya menerima. Kita terbiasa hidup dengan berbeda agama, suku, ras, dan golongan di sekitar kita. Tapi apakah kita sadar bahwa sebenarnya kita menerima itu? Maka ketika ada perasaan menentang itu, maka mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Renungan yang selanjutnya adalah, sadarkah kita jika masing-masing dari kita merasa terikat satu dengan yang lain tanpa harus berjumpa? Saya melihat saudara saya di Papua bahwa itu adalah saudara saya. Saya bilang itu saudara tanpa saya harus bertemu. Bahkan jika ada sesuatu yang direbut oleh bangsa lain, kita bisa merasakan kemarahan dan kesedihan secara bersama-sama. Kita masih ingat misalkan budaya kita diklaim oleh negara lain. Teritorial kita diklaim oleh negara lain, sumber daya kita direbut oleh orang lain, maka kita secara bersama-sama merasa marah dan sedih. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa dalam hati sanubari kita, sebenarnya kita adalah satu.
Pernahkah kita berpikir juga bahwa kita punya karakter identitas sendiri tanpa harus memuja-muja atau meniru-niru identitas bangsa lain? Kita dikenal dengan bangsa ketimuran yang mengedepankan norma. Maka kita adalah bangsa yang berbudaya. Kita adalah bangsa dengan karakter yang sangat unik. Maka sebenarnya kita harus percaya diri dengan identitas kita. Kelima poin ini adalah catatan romantisme sebagai sebuah bangsa. Maka mari kita bahas satu persatu dari hasil renungan ini. Pertama, bahwa Pancasila adalah konsensus bersama atau kesepakatan bersama. Bisa saja para pendiri bangsa waktu itu dia kekeh, egois, dengan kedaerahannya sendiri, dengan agamanya sendiri, dengan sukunya sendiri, bisa saja terjadi. Namun para pendiri bangsa waktu itu memilih untuk melepaskan ego-egonya sendiri dan memilih bahwa Indonesia ini kelak ketika setelah merdeka menjadi rumah bersama. Pancasila adalah bukti keikhlasan dari para pendiri bangsa untuk memilih melebur jadi satu daripada kekeh dengan kelompok dan kedaerahannya masing-masing. Para pendiri bangsa belajar betul bahwa selama masa kolonialisme dan imperialisme penindasan itu terjadi, dan kenapa sangat susah terlepas dari belenggu kolonialisme karena tidak bersatu. Aceh perang sendiri, Jawa perang sendiri, Maluku perang sendiri. Maka dengan kesempatan politik mereka belajar betul bahwa tidak akan pernah kita damai, tidak akan pernah kita merdeka kalau kita masih tunjukkan ego kedaerahan dan kelompok kita. Pancasila adalah kesepakatan bersama. Pancasila diterima karena nilai-nilainya tepat untuk corak keberagaman di Indonesia. Maka masihkah kita egois untuk berhasrat ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain yang hanya untuk memenuhi nafsu politik saja? Dalam historitas Pancasila, kita harus belajar sebenarnya. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juli terjadi sidang BPUPK atau Dokuritsu Junbi Chosake. Ketika itu kaiconya atau ketuanya adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Waktu itu agenda BPUPK adalah memutuskan dasar negara, dan di sidang terakhir sebelum sidang ditutup, Soekarno berpidato memperkenalkan istilah Pancasila, artinya bersendi lima. Dan waktu itu Soekarno menyatakan bahwa saya tidak melahirkan Pancasila, tapi saya menggali bahwa Pancasila ini adalah nilai-nilainya sudah ada sejak zaman dulu. Bisa dikatakan bahwa Pancasila sudah ada sejak sebelum Indonesia itu berdiri. Maka saya tegaskan bahwa Pancasila adalah kesepakatan bersama. Momentum 22 Juni waktu Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, di mana di situ terjadi momentum yang sangat luar biasa, di mana ada 7 kata yang kemudian disepakati bersama. Ada waktu itu sila pertama berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian disepakati secara bersama bahwa Indonesia adalah rumah bersama. Maka dari itu tanpa kehilangan esensi mengenai teologisnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan waktu itu tidak ada masalah sama sekali dari golongan Islam. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki jiwa yang besar untuk menerima dan berpikiran visioner bahwa kelak Indonesia ini adalah rumah bersama, yang kemudian disahkan secara politis dalam konstitusi yang kita kenal sekarang sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, tepat 1 hari setelah proklamasi. Ada poin yang kedua yang perlu saya sampaikan juga tentang masih relevankah Pancasila sampai saat ini. Pertama, bahwa Pancasila ini adalah ideologi yang terbuka. Apa makna ideologi terbuka? Pancasila tidak perlu merubah
atau dirubah nilai dasarnya untuk bisa dikatakan sebagai ideologi yang sesuai dengan perubahan zaman. Sekalipun zaman itu berubah, yang dulu tradisional coraknya, yang sekarang menjadi serba modern, serba high tech dan lain sebagainya, yang diikuti dengan perubahan-perubahan kehidupan sosial yang menyertainya. Namun Pancasila selalu up to date, tidak kedaluarsa. Kenapa demikian? Ideologi terbuka itu artinya bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari kekayaan rohani, moral, ataupun budaya masyarakat itu sendiri. Yang hal ini membangun yang namanya society consciousness, yang artinya adalah kesadaran sosial dari masyarakat. Sehingga ini menumbuhkan rasa memiliki, karena corak cita-citanya itu seperti kepribadiannya, karakternya. Artinya bahwa ketika kita menemukan, pahami nilai-nilai Pancasila, sama saja kita merasa menemukan diri kita sendiri. Sampai saat ini kita tidak pernah mempertentangkan nilai-nilai Pancasila. Kita berbeda-beda agama. Dengan ketuhanan yang Maha Esa kita bisa saling menerima dan kita bisa saling mentolerir. Kita tidak peduli kamu agamanya apa, saya agamanya apa. Selama kita masih berada di bawah panji-panji Pancasila dengan pengamalan nilai pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka selesai itu. Saat ini mau tidak mau secara naluriah kita tergerak untuk selalu solid. Lakukan gotong royong, saling bahu-membahu. Pada dasarnya nilai-nilai kemanusiaan dalam diri kita ini sangat begitu luar biasa. Tanpa harus bertemu, tanpa harus kita bertatap muka setiap hari. Ketika ada saudara kita yang kesusahan, misalkan ada bencana alam di Aceh misalkan, maka kita secara gotong royong ikut sedih, ikut membantu dan sebagainya. Kemudian tanpa kita harus bertemu dengan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Namun prinsip persatuan Indonesia itu mengegahkan kita bahwa kita tidak bisa kalau tidak bersatu. Prinsip persatuan Indonesia. Kita memiliki hak politik yang beraneka ragam. Maka dengan sistem demokrasi kita merasa bahwa hak kita terwakili. Dalam hukum kita menjadi setara dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai yang kita akui bersama, kita terima bersama tanpa ada pertentangan. Kemudian ini adalah tujuan dan cita-cita kita bersama. Dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai ragam budaya, kita merasa bahwa kita setuju bahwa cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bahagia. Itu adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dengan banyaknya penetrasi kebudayaan-kebudayaan asing, ideologi-ideologi asing, tapi kita masih merasa bahwa Pancasila adalah jalan tengah. Ketika ada tarikan ideologi kiri, ada tarikan ideologi kanan, Pancasila adalah ideologi jalan tengah. Ini adalah solusinya. Kemudian yang terakhir adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ini penting dalam momentum saat ini yang sebagai anak bangsa kita sedang diuji. Bahwa banyak sekali provokasi-provokasi dan hasut-menghasut dan lain sebagainya. Apalagi ditambah dengan dibukanya dunia digital yang tanpa batas. Maka sebenarnya ini menjadi batu sandungan. Bisa saja kita terjerai-berai, tapi Pancasila adalah pemersatu bangsa atau common denominator. Ras kita tidak sama, warna kulit kita pun berbeda, agama kita juga berbeda. Kita tidak satu suku, bahkan kita tidak saling bertemu. Namun kenapa kita merasa bahwa kita satu? Karena kita masih mempunyai keyakinan yang sama, bahwa ada nilai yang kita sepakati bersama, yaitu Pancasila. Nah, ketika semuanya tidak sama, hanya Pancasila yang menyatukan kita. Kita harus sadar diri bahwa kita berbeda, tapi bukan berarti perbedaan ini memisahkan. Maka
maka dengan nilai-nilai Pancasila, cita-cita Pancasila, dan ini adalah ideologi bersama, minimal ada kesepakatan bersama, ada sesuatu yang buat kita sama, yakni sama-sama menjadi insan Pancasila. Nah, para mahasiswa sekalian, di akhir materi ini saya akan memberikan evaluasi pertanyaan untuk kalian. Ada 3 pertanyaan, nanti silahkan dijawab, nanti akan diberikan instruksi oleh panitia. Pertanyaannya yang pertama adalah, jelaskan secara singkat sejarah lahirnya Pancasila. Oke, jelaskan secara singkat sejarah lahirnya Pancasila. Yang kedua, berikan alasan kenapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi yang kekinian, yang tidak ketinggalan zaman. Berikan alasan kenapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi yang kekinian, tidak ketinggalan zaman. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apa harapan dan mimpi kalian untuk Indonesia masa depan? Oke, cukup dari saya. Semoga niat awal kalian menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tinggi ini adalah awal untuk kesuksesan kalian. Landasan intelektual tidak menjadi apa-apa tanpa landasan moral yang baik. Moral yang kita pilih adalah moral Pancasila. Pancasila adalah sesuatu hal, nilai-nilai bersama yang menyatukan kita. Oke, saya ucapkan selamat datang di keluarga besar Civitas Akademika Universitas Wisnuwardana Malang. Semoga kalian sukses ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.